Cek sound, selamat sore semua. Selamat sore, Pak Roli. Oke, sore ini kita edukasi yaitu tentang penggunaan WX Master EI Saham. Jadi WX Master EI Saham ini merupakan alat bantu untuk memudahkan kita mencari saham-saham atau screening saham-saham yang sesuai dengan indikator yang akan kita gunakan. Baik itu untuk scalping ataupun untuk swing. Nah, di UX Master ini ada 4 grup ya, ada 4 grup. Ada pertama backgroundnya yang warna hitam, ini satu. Yang warna orange, dua. Yang warna biru, tiga. Dan yang warna coklat, empat. Jadi ada 4 grup di sini. Masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pertama untuk yang warna hitam, background yang warna hitam, WX Master EI Saham. Nah di sini ini digunakan untuk melihat grafik yang Bapak dan Ibu inginkan. Ini harus diketik, kalau yang warna hitam ini harus diketik. Misal, saya mau melihat grafik Coco. Jadi tinggal ketik garis miring E Coco. Ini. Lalu enter. Maka nanti akan muncul grafik untuk Coco. Nah, perintahnya di sini ya, ada garis miring A, garis miring B, garis miring C, garis miring D, E, F, G, H, dan garis miring ML. Itu, ini contoh Coco. Tulis ini. Ini saham Coco. Jadi grafiknya di sini sudah ada indikatornya. Candlenya ada Heikin Ashi, ada parabolic SAR, ada super trend, ada EMA, ada detak jantung, Foreign accumulation, akumulasi distribusi, groupie osilator. Ini jadi ada semua. Nih. Nanti bisa juga garis miring ML, Coco. Ini perbedaannya, ya perbedaannya. Kalian garis miring ML, ini grafiknya ada dua. Yang bagian atas ini candlenya Heikin Ashi. Yang bagian bawah candlenya candle chart. Itu. Nanti untuk yang lain yang garis miring A, garis miring B, C, D, E. Nanti Bapak dan Ibu silakan praktekkan. Tuh, jadi yang warna hitam ini hanya untuk melihat grafik. Untuk yang warna orange ini adalah sinyal-sinyal yang bisa kita gunakan untuk scalping. Di sini ada dua, ada FT PSST. FT PSST ini artinya fast trade, PS ini parabolic SAR, ST-nya super trend. Jadi saham-saham yang muncul di FT PSST ini adalah saham-saham yang parabolic SAR dan super trend di time frame 1 menit mau pindah ke bawah. Mau pindah ke bawah. Itu yang ada di FT PSST. Jadi kalau mau scalping, bingung nyari sahamnya, bisa lihat di FT PSST ini. Saham-saham yang mau kita gunakan untuk scalping. Itu. Lalu ada juga arakan di sini. Saham-saham yang muncul di arakan ini adalah saham-saham yang berpotensi untuk arah. Jadi kalau Bapak Ibu suka saham-saham yang
mau arah, tinggal nunggu saham-saham yang ada di sinyal arahkan ini atau di screening arahkan. Gitu. Oke, jadi cuma ada dua yang di fast trade signal ini. Oke. Lalu di sini ada yang warna biru. Yang warna biru ini ada banyak. Oke, saya urutkan mulai tadi pagi ya. Jam pagi. Oke, di sini. Nah, di sini ada screening ya. BPS ST1. BPS ST1. Ini artinya men-screening saham-saham yang candlenya biru pertama, parabolic SAR dan super trend yang pindah ke bawah. Ini bisa digunakan untuk scalping, bisa digunakan untuk swing. Tuh. Ada juga screening BSTO RS1. Ini adalah screening saham-saham yang indikator stokastik dan RS-nya Golden Cross. Nih, kalau ada di sini. Untuk screening lamar di sini, ini adalah saham-saham yang candlenya menembus ke atas garis EMA 20. Oli punten. Yang sebelum lamar tadi itu biru satu juga ya berarti ya? B store tadi. STOR. Apa tadi? Di atas B-Store. lamar. B-Store. Itu biru satu juga? Iya. Oke. Candle daily-nya biru pertama, lalu stokastik dan RSI-nya ini Golden Cross. Lalu lamar, nah kalau lamar ini indikator yang digunakan hanya satu yaitu EMA. Jadi saham yang hari ini candlenya menembus ke atas garis EMA, ini akan masuk di screening lamar. Tuh. Jadi kalau mau cari saham apa yang hari ini mau digunakan untuk swing berdasarkan indikator EMA 20, nah tinggal nyari di screening lamar ini. Lalu biru satu. Biru satu ini artinya saham-saham yang ada di screening biru satu ini candle daily-nya biru pertama. Di hari ini biru pertama. Contoh ada Akra, Arto, Asri, GGRM, dan seterusnya nih. UNVR. Lalu ada screening DMZN. Ini adalah saham-saham yang ada di area demand zone. DMZN. Jadi ada di posisi bawah. Saham-saham yang susah untuk turun. Itu ada di DMZN. Lalu ada di BPS1, ini saham-saham yang candle daily-nya biru pertama, parabolic SAR, baru pindah ke bawah. Lalu screening BST, ini biru pertama dan super trend baru pindah ke bawah. Lalu BPS ST1, nah seperti tadi. Nah, jadi screening ini, ya screening yang ada di background warna biru ini, WX Master Robot Screener, ini akan selalu diupdate setiap harinya. Jadi Bapak dan Bu, tidak perlu susah-susah, misal ya pengen tradingnya jam 11. Di saat jam 11 langsung lihat screeningnya ini. Cari data yang terupdate. Jadi jangan lihat data yang kemarin. Tapi perhatikan di sini ada jamnya. Yang baru bisa trading jam 2. Nanti cari saham-saham yang screeningnya muncul jam 2.
Jadi pastikan saham yang dipilih adalah saham yang terupdate. Ini ya tadi. Nah, lalu di saat sore, setelah jam 4 ini nanti akan muncul screening lagi yang di background warna biru ini. Contoh ini Yahoo. Ini akan muncul saat market sudah tutup. Jam 16.04. Saham Yahoo ini digunakan untuk besok. Jadi besok jam 9 beli. Kalau sore ini belum punya sahamnya. Jadi Yahoo ini bisa langsung dibeli. Tinggal dilihat jumlah lotnya cocok apa enggak. Atau terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil jangan dibeli. Gitu. Lalu di sini juga ada screening TPGN. TPGN. Ini screening untuk mendapatkan saham-saham yang candle bayangannya mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Tahu kan candle bayangan buat apa? Candle bayangan itu digunakan untuk melihat potensi kenaikan saham besok. Contoh cucu ini. 14%, berarti besok cucu potensi naiknya 14%. Itu TPGN. BBP ini adalah bayangan biru pertama. Jadi kalau tadi biru satu itu untuk mencari saham yang candle daily-nya sudah confirm biru pertama. Nah, kalau BBP ini untuk mencari saham yang besok candle daily-nya akan jadi biru. Contoh Gria, HMSP, Unik. Ini besok candle daily-nya probabilitasnya akan jadi biru pertama. BBP. Bistar tadi ya, biru satu nih, tadi sama seperti tadi. DMZN. Nah itu. Oke. Jadi itu tadi saham screening yang ada di WX Robot Screener ini. Oke. Lalu yang nomor 4 ya, WX Group Screener MLI ini untuk men-screening saham-saham di sini. Yang pertama, saya urut dari jam 9 aja. Oke. Di sini ada pentol. Jadi pentol ini men-screening saham-saham yang ada sinyal buy dari indikator akumulasi distribusi. Ini pentol. Lalu ada indigo. Indigo ini saham-saham yang candlenya ungu. Jadi pergeraknya akan strong. Jadi ada pentol. Lalu di sini ada Antimo. Antimo ini berarti sahamnya super trend di time frame daily itu baru pindah ke bawah. Baru terjadi pindah ke bawah. Antimo. Ini undangan pesta. Sorry, bukan undangan. Pestanya, pesta dimulai. Jadi saham-saham yang ada di Antimo, ini pestanya dimulai. Tuh. Indigo sudah, UNST. Kalau UNST ini adalah saham-saham. Maaf. Tadi yang pesta dimulai apa, Pak Oli? Antimo. Oh, Antimo ya. Siap, lanjut, Pak. Lalu ada UNST. UNST ini baru undangan pesta. Jadi kalau saham yang ada di UNST ini adalah saham-saham yang super trend time frame daily-nya mau pindah ke bawah candle. Jadi baru mau pindah. Kalau Antimo tadi baru pindah. Itu beda perbedaannya. Lalu Mbox ini adalah saham-saham yang memberikan sinyal buy berdasarkan indikator MLI. Pentol, indigo, ada lagi topo ini. Mana topo? Topo. Oh, belum muncul topo. Nanti juga ada ya di sini screening topo. Screening topo itu adalah saham-saham yang besok itu sahamnya turun dulu lalu naik.
Jadi bisa digunakan untuk scalping. Ya, yang dari Topo. Oke. Jadi itu cara penggunaan WX Master. Jadi ada yang digunakan khusus untuk melihat grafik, ada yang digunakan khusus untuk screening. Nanti kalau tadi terlalu cepat ya, panduannya itu ada di Kitab Master Cuan Saham. Nah, di sini nih. Panduan WX Master AI Saham. Nah, ini ada di sini. Nanti tinggal dibaca dan dipraktekkan. Ini panduannya ada di sini. Tadi Bu Eft itu belum baca di sini, nggak sempet. Maksudnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Sore Pak, Yes, sorry bos. berarti kalau yang namanya banyak nongol di screening itu potensinya lebih besar gitu, simpelnya. Betul. Artinya di beberapa indikator dia memberikan sinyal buy, Pak. Jadi peluangnya lebih besar ya. Iya, betul. Oh, oke oke. Soalnya sering saya lihat ini nama nongol di sana di sini gitu. Ya, Oke, terima kasih. oke, Mas. Oh ini ya. Nah, ini topo nih. Jadi topo, nah ini besok contoh saham CSMI sama PSAT. Ini besok sahamnya turun dulu lalu naik. Jadi besok pantau di time frame 1 menit. Sahamnya turun dulu biarkan, kalau super trendnya pindah ke bawah candle baru beli. Ini digunakan untuk scalping. Lalu di sini ada screening pesta. Ya, pesta ini adalah saham-saham ya. Screening saham-saham yang super trendnya belum pindah ke bawah candle. Ini jadi dari 964 saham itu di screening saham apa saja yang super trendnya belum pindah ke bawah itu ada di pesta ini. Di screening pesta. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak Oli, Yes. kalau nggak ada yang tanya mau tanya. Silakan bos. Itu Pak Oli, contoh tadi seperti Coco itu kan Pak Oli eh, udah punya itu mau arah tuh Pak gitu. Ya. Tandanya gimana Pak? Nah, di sini Pak. Di screening arakan ini, oke. Tandanya gini, jadi sebelum ke arakan ini. Jadi tanda saham itu mau jadi arah, saham itu mau arah. Pertama, candlenya biru pertama. Nah, ya. Jadi candle daily-nya, candle Heikinasi di time frame daily itu biru pertama. Itu tanda-tanda saham mau arah. Dan kenaikan sahamnya itu di atas 20%. Nah, itu tanda-tanda saham yang akan arah. Jadi bukan cuma satu ya kriterianya. Bukan cuma biru pertama akan jadi arah enggak. Tapi candle daily-nya biru pertama dan kenaikannya melewati 20%. Gitu. Contoh ini. Ini tadi Coco ya, Coco muncul diarahkan ini jam di sini. Jam 3 di sini. Ya. Ini kan jam 3, jam 15.06. Baru muncul di arakan. Saham ini yang berpotensi arah. Saat muncul di screening arakan, kenaikan Coco itu baru 21%. Jadi sudah ngelewatin 20%.
Itu tanda-tanda yang akan arah. Nah kalau UDNG ini karena saham akselerasi ya kenaik arahnya maksimal 10%. Kalau akselerasi sama akselerasi itu berarti kenaikannya di atas 5% baru muncul di arahkan ini. Gitu bos. Sebelum jam 15.06 ini yang tanda arahkan belum ada ya? Belum. Belum. Ya. Lalu kadang-kadang pernah ada screening itu dia muncul arahkan, tetapi pernah juga tidak jadi kalau tidak salah itu. Tapi udah lama sih, udah Oke. beberapa. Nah kalau nggak jadi, oh ada ini tadi jam 13.50 muncul, bentar. Coco. Pertama kali 13.50 pertama kali muncul screening Coco. Oke. Nah maka jadi saham yang ada di Arakan ini adalah berpotensi bukan kepastian. Jadi kalau saham yang muncul di Arakan ini kriterianya kan biru pertama kenaikannya melebihi 20%. Itu berpotensi arah. Lalu kalau ternyata sahamnya turun lagi dari 20%, kalau Bapak Ibu punya saham tersebut, silakan jual dulu. Jangan tungguin sampai arah. Tapi tetap dipantau. Nanti kalau naik lagi dari 20%, ya beli lagi. Itu memang ada ya, muncul diarahkan, tapi sorenya sahamnya turun. Ada. Jadi sebelum turun jauh, kalau sahamnya turun dari 20%, nah silakan jual terlebih dahulu. Itu bos. Jadi 20% itu ya apa kriteria gitu untuk menuju arakan. Betul. Walaupun kalau nggak jadi, balik lagi di bawah 20%, arakannya nggak jadi gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Kayak tadi tuh kan Coco tuh tadinya mau niat beli tuh sahamnya Ya. sebelum arakan, cuman ragu ini arah apa enggak gitu. Ya sekarang baru tahu kira-kira gitu. Kan sudah dibilang itu, arakan. Jadi arakan itu kata perintah apa kata apa ya? Tergantung nadanya ya. Karena Kata dulu ada kata yang nyuruh pernah itu balik kata lagi, nyuruh. jadi ini jadi nggak ya gitu. Iya. Ya oke, ya setidaknya udah ada pedoman lah. Oke bos. Siap, makasih. Pak Oli, Yes. nyambung lagi Pak untuk yang arakan tadi ya. Oke. Kalau dari awal, apakah ada indikasi atau tanda-tanda yang mungkin emiten tersebut akan menjadi arah gitu Pak? Oke. Jadi Apakah ada tanda-tandanya, tanda-tandanya misal Pak nih dari nggak awal pakai Pak? pakai screening Kalau ini, nanti ada yang bilang lambat, ada yang bilang nungguinnya menjemukan gitu kan. Sebenarnya paling gampang itu tinggal cek di sini nih, dari top gainer. Dari top gainer ini kita bisa kok, bentar, kok delay ini. Ya dari data top gainer itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa saham itu tanda-tandanya mau arah. Oke, contoh seperti ini. Jadi kita tinggal lihat mana ya? Oh, di sini aja. Ini pakai satu. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini adalah top gainer. Misal ini saya pakai trading view ya. Saya pakai trading view. Jadi Bapak Ibu bisa pakai trading view, bisa pakai Stockbit, bisa pakai Growin, bisa pakai Mirai.
Bisa pakai sekuritas apapun, tapi pastikan lihat top gainer ini. Nah, di top gainer ini kan ada persentase dari yang tertinggi sampai yang terendah. Itu satu. Lalu di sini juga ada volume. Ini kan ada volume nih. Volume. Bisa volume boleh, value juga bisa. Nah, maka kita tinggal cari saham yang di atas 20%, lalu volumenya besar. Lalu volumenya besar atau value-nya besar. Besar itu ukurannya berapa? Setidaknya 1 juta ke atas. Volumenya setidaknya 1 juta ke atas. Itu sudah jadi tanda-tanda. Contoh, ini Koko karena sudah 34%. Jadi kalau kita klik di sini, ini kan kita sudah langsung melihat, oh Coco biru pertama. Persentasenya sudah di atas 20%. Volumenya juga besar. Nah, ini jadi awal kita untuk memantaunya. Itu. Jadi poinnya berarti 3 ya. Persentasenya di atas 20%, candlenya biru pertama, dan volume atau value-nya besar. Kalau volume setidaknya di atas 1 juta. Nah, itu tanda-tanda saham tersebut akan arah. Itu, Bos. Tadi soalnya kan pagi saya memantau Inet sama Doah itu Pak kan volumenya kan gede ya Pak ya. Oke. Prosentasenya kan juga di atas 10% tadi pagi nih. Ini penutupan kan diem-diem aja kayak jalan di tempat gitu. Daily-nya coba cek. Doh, Inet. Sama Inet ya. Biru pertama apa tidak? Nah, Doh sudah biru ke sekian. Inet juga sama, biru ke sekian. Itu, Pak. Jadi kalau nyari yang berpotensi arakan, cari yang biru pertama. Seperti PTMP Pak, bisa contoh lihat ini. PTMP, Nggak ada di situ. Waktu kemarin PTM, kemarin apa itu? Bentar saya lihat. BWPT. Ya, BBPT dan BWPT mungkin. BWPT biru, kemarin biru ketiga. Oh, iya. Volumenya Mina yang Pak. besar kemarin BWPT. Nah, yang misal nih, apakah yang biru ketiga akan arah juga? Ya bisa arah, tapi kan probabilitasnya ini loh Mas ya. Jadi walaupun misalkan doh bisa nggak arah? Bisa aja. Tapi kita akan nyari yang potensinya lebih besar. Nah, kalau yang Satu lagi volumenya Pak, besar Mina. seperti BWPT kemarin, volumenya kan besar. Ya, Nah, itu tinggal dipantau terus. Sama kayak doh tadi, misal hari ini doh. Doh volumenya besar. Bisa nggak jadi arah? Bisa iya, bisa tidak. Kalau kenaikannya nggak di atas 20%, itu potensinya lebih kecil daripada yang di atas 20%. Misal doh di atas 20%, nah itu bisa berpotensi. Gitu. kalau Mina Pak, maaf satu lagi. Mina. Mina hari ini biru kedua. Kedua. Tadi awal market aja nih, naik habis itu turun. Besok kalau parabolik pindah ke bawah, nah ini oke nih Mina. Lalu yang sampai 25% untuk yang harga di atas 200, batasannya 20% juga sama. Sama. Jadi semua saham kalau sahamnya sudah naik dari 20% itu potensi arah. Lalu tinggal dicari probabilitas apalagi tadi.
kriteria apa lagi yang harus kita cari? Jadi setelah persentase, volume, itu juga menentukan. Baru ini candle-nya biru pertama atau tidak. Jadi misal nih, ada dua pilihan saham. Saham yang pertama sudah biru keempat. Persentasenya naik dari 20%. Volumenya di atas 1 juta. Lalu saham yang kedua, pilihan yang kedua, naik dari 20%. Volumenya juga di atas 1 juta. Candlenya biru pertama. Nah, mending yang biru pertama. Kenapa milih biru pertama? Kalau yang biru pertama hari ini arah, besok pagi dia masih naiknya kenceng. Naik kenceng bisa naik kenceng terus, bisa naik kenceng lalu turun besoknya. Itu. Nah kalau saham yang sudah biru kesekian, besok pagi iya kenceng tapi habis itu kebanyakan akan turun. Kalau masih naik terus, resikonya UMA atau suspend. Itu bedanya. Yang biru pertama sama yang biru kesekian. Contoh BWPT ini misalnya. Misal BWPT hari ini nggak turun, besok kemungkinan besar UMA atau suspend BWPT. Tadi kan naik, lalu turun kan. Nah, turun ini untuk menghindarin UMA atau suspend. Walaupun tadi sudah naik berapa 18%. Gitu. Pauli, Yes. mohon dijelasin lagi dong. Kemarin kan Bapak jelasin itu ya, ada garis yang di bawah itu, ada garis biru sama merah. Itu kalau garis biru menembus merah, itu ada potensi uptrend. Kalau dia patah ke bawah menembus garis merah, potensi downtrend gitu. Ada kaitannya sama itu nggak, Pak? Itu garis apa ya? Super trend ya? Yang apa ya kemarin ya? Saya soalnya nggak Lupa ngikutin mungkin yang screener yang pakai yang garis di bawah ini loh, Pak. ML yang paling bawah tuh. Garis di bawah yang mana Pak? Ini Pak, yang bawahnya candle ini Pak. Kan ini ada, Ini di sini. bukannya di bawahnya, bawahnya chart ini Yang Pak. tadi Ada loh lagi. Pauli, yang paling bawah kurva-kurva Nah bawah. ini kan Nah, ada garis merah sama biru. Kalau garis birunya itu menembus garis merah, itu ada potensi uptrend gitu Pak. Yang ini bentar. Ini. Kema- Iya, iya, iya. Oh ini. Ini. Itu apa Zero Pak ya? leg MACD ini. Oh itu. Ya, Oke ini. Bentar. Ini garis. Oke. Ini indikatornya MACD. Turunan dari MACD. Nah seperti ini, ya ini kan ada garis nih. Kalau garisnya golden cross, oh garis merah, oh bukan ini. Saya ingat kemarin berarti groupie itu Pak. Yang di sini kan. Rupi atau teman. Nah, ini Nah kan itu. garis merah bawah ini kan. iya Pak, ya. Nah ya ini groupie bukan yang tadi. Nah ya ini groupie osilator. Jadi ini turunan dari MA. Ya. Jadi beberapa MA kecil dan MA besar. Jadi MA kecil itu 5, 10, 15, 20 itu MA kecil. Ya. MA besar itu 50, 60, 100, 200. Itu. Nah, yang garis warna biru ini namanya MA kecil. Yang merah ini MA besar. Itu. Itu kalau dari indikatornya. Kalau dari gambaran kalau dari gambaran trader, ya, gambaran trader. Garis warna biru ini adalah para retail. Seperti saya ini kan di warna biru ini. Para retail. Lalu yang warna merah ini big money. Pemain besar kayak Bu Evit, nah itu di yang warna merah ini. Jadi apa tanda saham ini akan naik, apa tanda saham akan turun?
Kalau garis biru menembus ke atas garis merah, itu namanya golden cross. Artinya apa? Retail dan big money ini sama-sama sepakat untuk menaikkan saham ini. Gitu. Jadi kalau garis biru memotong ke atas garis merah, maka ini namanya golden cross. Sahamnya akan naik. Ini ditandai kan naik nih di sini. Di candlenya kelihatan naik. Gitu. Sebaliknya, kalau garis biru memotong ke bawah garis merah, ini namanya dead cross. Maka sahamnya akan turun. Nah, ini kalau kita tarik garis ke candlenya, beneran sahamnya turun. Gitu. Gitu. Jadi grupi osilator, garis warna biru sama garis warna merah. Ini cucu nih. Besok, kalau garis biru memotong ke atas garis merah, ini golden cross. Sahamnya akan naik. Gitu. Ada lagi? Tapi garis itu kalau kita lihat Pak di candle bayangannya ya Pak ya, itu kan besok ada potensi naik 14,14% ya. Ya. Berarti ada kemungkinan garisnya akan memotong ke atas ya. Yes. Jadi masih ada potensi naik besok Pak ya. Iya. Besok potensi naik, Pak. Ini dari indikator grup ini kan garis birunya sudah menghadap ke atas gini. Itu berarti mau naik. Sama halnya nanti, kalau garis birunya sudah mulai menghadap ke bawah, itu tanda-tanda sahamnya mau turun. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Kalau Inet Pak itu Pak, kalau di Wixmasternya kan osilatornya naik ke atas kencang gitu ya. Inet. Iya, ini masih menghadap ke atas. Tapi kalau punya inet ya nanti perhatikan kalau garis birunya ini mulai patah ya, mulai menghadap ke bawah, berarti tanda sahamnya udah mau turun. Jual dulu ya Pak ya. Yes. Dan ini saat golden cross sahamnya kan naik. Tuh. Saat dead cross, ini dead cross, sahamnya turun. Grupi osilator. Pak Holi mau nanya, melanjutkan. Kalau di sesi satu, akhir sesi satu, Ya. ini robotnya sudah keluar juga seperti ini. Kalau kita ketik atau di sesi 2, ini akhir sesi 2 ya Pak, yang barusan. Yang Ya, Bapak ini jam sekarang, Pak. jam sekarang. Hmm. Kalau kita misalnya pas akhir sesi 2 siang, Ya. keluar juga nggak Pak? Keluar, Pak, bisa. Atau Ini bisa ya.
Jadi sesi 1 mau lihat grafik ini juga bisa. Memang kalau saat jam trading shadow high, shadow low ini nggak ada, kosong ini. Jadi Bukti kalau saat jam osilatornya trading tapi shadow high, shadow low-nya ini angkanya nggak ada, Pak. Kalau grafiknya ada, grafiknya ada indikator ya. yang lainnya juga ada. Ya. Nah, masih gerak terus ya Pak ya? Iya, Oke. Jadi sahamnya nggak usah dijual dulu Pak Wahyu kalau masih kayak gini. Saya Paham. masih pegang Pak, makanya tadi mau saya lepas apa enggak ragu-ragu saya kalau lihat apa nih grupi osilatornya kok naik terus itu. kalau swing ya masih bisa di hold ini, Pak. Selama Iya grupinya Pak. nggak patah ya, selama masih menghadap ke atas ini masih oke. Kalau Karena memang saya swing perhatiin ya Pak, dari belinya saat golden cross puncaknya, gitu. puncak detak jantungnya itu ternyata hari ini kan naik Pak. Ya. Kemarin itu sekitar 300 kecil gitu kan, sekarang hampir menyentuh 350 itu Pak. Oh ini bukan. Jadi jangan yang paling atas ini loh, Pak. Kutubnya ini apa? Saat ada rongganya ini loh. Nah, ini yang jadi targetnya, bukan paling ujung ya. Oh gitu ya. Ya. Terus saya baca saya. Ini yang ada apa nih? Ada rongganya ini loh. Nah, targetnya di situ. Oh, Berarti berarti Inet tadi ini 314 sudah tercapai ya. Inet ini apa ini? Sudah tercapai candle bayangannya. 314 itu berarti angka apa ini? Ini angka keramat loh, 314 ini. Itu angka logaritma ya Pak. Iya. Angka algoritma. Algoritma. Ya. Jadi kalau naik dari 314 sih masih oke, Pak ya. Tapi kalau turun dari 314, hati-hati. Di angka algoritma. Kalau detak jantungnya ini sudah tercapai. Kalau detak jantung yang ini bukan detak jantung ini. Ini karena suspend. Ini karena suspend yang seperti kotak ini. Ini karena suspend, ini bukan detak jantung. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Nah, Bu Evit tadi mana ini? Gimana Bu Evit? Growin? Pakai ini Hadir, Dex? hadir. Nggak usah, Pak Hali tunjukin. Kok nggak usah? Hadir, hadir, saya hadir. Nggak apa-apa Bu Evit. Ojo, ojo. Ada lagi? Atau sudah cukup? Bu Evit, apalagi Bu Evit? Ini udah 1 abad Bu Evit nggak ikut ini. Waduh, iya maafin Pak Oli. Aduh, bener-bener dah. Jadi malu hati saya. Sampai nungguin kapan Pak Oli mau apa? Tradingin apa tadi? Growin.
Siap duduk di depan laptop. Nggak ada lagi? Sudah cukup? Cukup, Pak Oli. Terima kasih. Oke, Bos. Cukup, Pak Oli. Oke. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat sore. Selamat Selamat sore sore. semua. Sore, Selamat Pak sore, Pak Oli. Oli.